Iran membalas klaim Trump dengan menyebut California sebagai wilayah baru Republik Islam Iran. Trump mengancam menjatuhkan ekonomi terhadap negara berbisnis dengan Iran. Hubungan Australia dengan Israel memanas setelah militer Israel menghentikan penyelidikan kematian pekerja bantuan World Central Kitchen di Gaza. Halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Tentunya saya, Lydia Julinda, akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Berikut berita selengkapnya. Dan pemirsa, Iran membalas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Selat Hormuz sebagai wilayah baru Amerika Serikat. Sebuah akun resmi Iran di platform X mengunggah peta California dan menyebutnya sebagai wilayah baru Republik Islam Iran. Akun Iran in Hyderabad di platform X pada Selasa 18 Agustus 2026 mengunggah peta Amerika Serikat dengan wilayah California diberi warna biru. Unggahan tersebut diberi keterangan wilayah baru Republik Islam Iran. Aksi ini dinilai sebagai sindiran terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya mengunggah peta Selat Hormuz dan menyebut jalur strategis tersebut sebagai wilayah baru Amerika Serikat. Meski demikian, unggahan Iran tidak disertai pernyataan resmi mengenai rencana mencaplok California. California dipilih dalam unggahan tersebut karena menjadi salah satu pusat diaspora Iran terbesar di luar negeri. Sekitar 141.000 warga keturunan Iran diperkirakan tinggal di Los Angeles County. Sebelumnya pada Jumat 14 Agustus 2026, Trump mengutarakan gagasan menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Trump bahkan mengklaim Amerika Serikat telah mengendalikan selat tersebut melalui blokade. Iran menolak keras klaim tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi, menyebut pernyataan Trump sebagai delusi dan menegaskan Selat Hormuz merupakan bagian kedaulatan Iran. Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi dunia. Sekitar 20% minyak dunia melintasi selat yang terletak di antara Iran dan Oman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menjatuhkan konsekuensi ekonomi dahsyat terhadap negara manapun yang membantu atau berbisnis dengan Iran. Ancaman ini muncul setelah gencatan senjata 60 hari antara Amerika Serikat dan Iran berakhir pada Senin 17 Agustus 2026 tanpa terobosan diplomatik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan ancaman terbaru melalui platform Truth Social. Trump memperingatkan negara yang memberikan jalur kehidupan apapun kepada Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang dahsyat. Trump tidak merinci bentuk hukuman yang akan dijatuhkan. Namun, ia menuntut sejumlah aktivitas segera dihentikan, termasuk penyelundupan minyak, transfer uang tunai, pertukaran mata uang, registrasi kapal, hingga penggunaan perusahaan cangkang. Ancaman ini dinilai memperluas tekanan ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran melalui Operation Economic Fury yang menyasar bank asing dan perusahaan yang berbisnis dengan Teheran. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent sebelumnya menyatakan Washington akan memberlakukan isolasi ekonomi terhadap Iran dalam skala yang belum pernah terjadi. Di tengah tekanan, Uni Emirat Arab mengumumkan embargo total terhadap perdagangan dan transaksi dengan Iran. Tekanan sanksi sebelumnya pernah membuat Iran terjerumus dalam krisis ekonomi, namun Teheran kemudian beradaptasi dengan mengembangkan jaringan penyelundupan minyak dan membuka pasar-pasar baru. Korea Selatan bersiap menguji rute pelayaran Arktik menuju Eropa di tengah persaingan dengan China untuk menguasai jalur Laut Utara. Namun langkah ini beresiko memicu ketegangan dengan negara-negara barat karena memerlukan koordinasi dan izin pelayaran dari Rusia. Kapal kontainer Panstar Akro dijadwalkan berangkat dari Busan pada Sabtu 22 Agustus 2026 untuk menjalani pelayaran uji coba menuju Eropa melalui North Sea Route atau jalur Laut Utara. Kapal ini dimodifikasi untuk berlayar di wilayah kutub. Kapal diawaki 20 orang terdiri dari warga Korea Selatan dan Indonesia.
Dalam perjalanan diperkirakan memakan waktu 40 hingga 45 hari. Panstar Akro akan singgah di Felixstowe, Inggris, Rotterdam, Belanda, dan Gdansk, Polandia. Panstar menargetkan pengangkutan setidaknya 1.320 food equivalent unit atau T-cargo, termasuk suku cadang mobil, makanan, kosmetik, serta muatan dari Cina dan Jepang. Korea Selatan menilai rute Arktik dapat memangkas waktu tempuh hingga 35% dibandingkan rute tradisional melalui terusan Suez sekaligus menghemat bahan bakar. Namun pelayaran ini menghadapi risiko diplomatik karena kapal memerlukan koordinasi dengan Rusia. Negara-negara barat memperlakukan tekanan terhadap Moskow terkait perang Ukraina. Langkah Korea Selatan didorong persaingan dengan Cina yang lebih dulu mengembangkan aktivitas di jalur Laut Utara. Seoul menargetkan layanan komersial terjadwal melalui rute Arktik pada 2030. Namun, para ahli menilai rute ini belum layak digunakan sepanjang tahun karena biaya asuransi tinggi, keterbatasan ukuran kapal, dan kondisi es yang ekstrim. Hubungan Australia dan Israel kembali memanas setelah militer Israel menghentikan penyelidikan kriminal atas kematian 7 pekerja bantuan World Central Kitchen di Gaza. Australia menilai keputusan ini mengecewakan dan menyakitkan. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong pada Kamis 20 Agustus 2026 menyebut hubungan Canberra dengan Israel saat ini begitu sulit. Peringatan ini disampaikan setelah militer Israel memutuskan tidak melanjutkan penyelidikan kriminal atas kematian 7 pekerja World Central Kitchen yang tewas dalam serangan udara Israel di Gaza pada April 2024. Salah satu korban merupakan warga negara Australia, Lal Zaumi Zomi Francom. Kematian para pekerja bantuan ini memicu kecaman internasional. Wong kemudian memanggil Duta Besar Israel untuk Australia Hillel Newman dan menyampaikan keberatan keras pemerintah Canberra. Australia juga menyatakan tidak memiliki kepercayaan terhadap proses penyelidikan yang dilakukan Israel, serta berjanji terus menekan Israel untuk menegakkan keadilan. Sementara itu, Newman menyampaikan duka cita kepada keluarga para korban. Namun ia menegaskan Israel tidak berniat menyerang atau melukai para pekerja bantuan. Pendiri World Central Kitchen Jose Andres menilai keputusan Israel salah dan menyakitkan. Ia menuntut pembentukan komisi independen untuk menyelidiki kematian para pekerja bantuan tersebut. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut kematian para sukarelawan terjadi secara tidak sengaja dalam operasi militer. Dan informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai pesan-pesan berikut ini. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin Korea Utara Kim Jong-un lebih menyukainya dibandingkan Presiden Amerika Serikat sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan setelah Trump memutuskan mengurangi skala latihan militer bersama Korea Selatan. Berbicara di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya memiliki hubungan baik dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Trump menyebut Kim tidak menyukai Joe Biden maupun Barack Obama. Trump menilai hubungannya dengan Kim Jong-un berjalan baik. Trump juga mengungkapkan rencana untuk bertemu Kim Jong-un pada akhir tahun 2026. Namun ketika ditanya mengenai isu nuklir Korea Utara, Trump tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Sebelumnya Trump memutuskan mengurangi latihan militer bersama Korea Selatan yang seharusnya digelar dalam skala besar. Keputusan diambil setelah Trump kecewa karena Korea Selatan menolak membantu Amerika Serikat dalam menjaga Selat Hormuz. Trump menilai sikap Seoul tidak sebanding dengan manfaat yang diterima Korea Selatan, mengingat sekitar 60% kebutuhan minyak Korea Selatan berasal dari jalur Selat Hormuz. Trump menyebut sikap Korea Selatan mengecewakan, sehingga ia memilih mengurangi skala latihan militer bersama. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan peringatan tegas kepada Turki setelah pesawat tempur Israel menyerang pangkalan udara Abu al-Duhur di Suriah. Ankara dan Damaskus menolak alasan digunakan Israel melancarkan serangan tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel tidak akan menerima keberadaan militer Turki meluas ke wilayah selatan Suriah karena dianggap mengancam keamanan Israel. Menurut Netanyahu, Israel telah menyampaikan pesan agar Turki tidak membangun kehadiran militer di pangkalan udara yang berada di selatan garis posisi Turki dekat Aleppo. Serangan pada Selasa 18 Agustus 2026 merusak landasan pacu pangkalan Abu al-Duhur di Provinsi Idlib namun tidak menimbulkan korban jiwa. Pemerintah Suriah menyebut delegasi militer Turki sempat mengunjungi pangkalan tersebut beberapa jam sebelum serangan terjadi. Sementara itu, Turki mengecam serangan Israel dan menolak klaim bahwa kegiatan militernya menjadi alasan pembenaran serangan. Damaskus juga menyebut aksi Israel sebagai pelanggaran kedaulatan Suriah di tengah meningkat kerjasama keamanan antara Turki dan pemerintah Suriah. Dan serangan udara menghantam dataran tinggi Ali Al-Taher di Nabatiyeh, Lebanon Selatan menjelang fajar. Rentetan ledakan terdengar di tengah memanas konflik di perbatasan Israel dan Lebanon. Kilatan cahaya di langit malam disusul suara ledakan berulang yang menggema di kawasan Nabatiyeh pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kantor berita Lebanon melaporkan serangan menargetkan dataran tinggi Ali Al-Taher serta wilayah sekitar Al-Dabsha di pinggir utara Nabatiyeh, Al-Fauqa, dan Doha, Kfareman. Menurut laporan, kawasan ini mengalami tembakan artileri hingga menjelang pagi. Militer Israel belum memberikan tanggapan mengenai serangan ini. Dataran tinggi Ali Al-Taher menjadi titik strategis dalam pertempuran terkini karena mengawasi sebagian wilayah Nabatiyeh dan berulang kali menjadi sasaran operasi Israel terhadap Hizbullah. Serangan ini terjadi setelah perundingan di mediasi Amerika Serikat di Roma berakhir tanpa kesepakatan mengenai penarikan pasukan Israel lebih lanjut. Ya, militer Rumania menghancurkan drone laut diduga membawa bahan peledak setelah mendekati proyek gas Neptune Deep di Laut Hitam. Ukraina membantah drone tersebut berasal dari pihaknya. Dua pesawat tempur F-16 Rumania diterbangkan setelah penjaga pantai mendeteksi drone laut bergerak hanya beberapa ratus meter dari proyek gas Neptune Deep. Salah satu F-16 kemudian menembakkan kanon dari udara dan menghancurkan drone tersebut. Insiden ini terjadi sekitar 80 mil laut di sebelah timur Konstanta di dalam zona ekonomi eksklusif Rumania. Saat kejadian, ratusan pekerja berada di area proyek. Menteri Pertahanan Rumania, Radu Miruta, menyebut keputusan menyerang diambil untuk melindungi nyawa para pekerja dan menjaga infrastruktur strategis. Rumania menghubungi Ukraina melalui saluran komunikasi langsung baru dibentuk. Menurut Rumania, pihak Ukraina memastikan drone tersebut bukan milik mereka. Asal-usul drone diduga membawa bahan peledak masih belum diketahui. Ya, Bulgaria memperketat pengamanan di pangkalan udara Besmer di tengah laporan bahwa Iran mempertimbangkan fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa Tenggara sebagai sasaran. Pemerintah Bulgaria menegaskan tidak ada ancaman langsung terhadap negaranya. Penjaga bersenjata berada di pintu masuk pangkalan udara Besmer. Sejumlah kendaraan melewati pos pemeriksaan. Akses menuju kawasan pangkalan diperketat dengan memasangkan pembatas. Warga sekitar mengaku mengalami pemeriksaan lebih ketat saat melintasi wilayah ini. Peningkatan pengamanan terjadi setelah laporan media menyebut pasukan Iran mematahkan sejumlah aset militer Amerika Serikat di Eropa Tenggara sebagai potensi sasaran jika konflik dengan Washington semakin meluas. Bulgaria disebut dalam laporan, namun tidak ada informasi bahwa Teheran memutuskan melancarkan serangan. Menteri Pertahanan Bulgaria Dimitar Stoyanov menegaskan tidak ada ancaman terhadap Bulgaria. Kekhawatiran warga meningkat setelah Parlemen Bulgaria mengizinkan penempatan hingga 8 pesawat pengisi bahan bakar KC-135 milik Amerika Serikat beserta awak dan hingga 250 personel di pangkalan Besmer. Penempatan mulai 24 Juli hingga 1 Oktober 2026 mendukung operasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Pejabat Bulgaria menegaskan penempatan ini bersifat logistik dan tidak akan digunakan untuk melancarkan operasi tempur dari wilayah Bulgaria. Dan informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Konferensi Robot Dunia 2026 dibuka di Beijing, China. Ajang ini menampilkan ratusan robot humanoid
mampu melakukan beragam aktivitas dari bermain sepak bola hingga membantu pekerjaan di dunia nyata. Pengunjung disuguhi beragam atraksi teknologi canggih, mulai dari robot bermain sepak bola bersama pengunjung, menari dalam kelompok, hingga bertarung dengan gerakan kungfu. Anak-anak berinteraksi dengan robot humanoid. Pertunjukan pernikahan robot menjadi salah satu hiburan menarik perhatian pengunjung. Seorang pengunjung asal Bulgaria mengaku terkesan dengan kemampuan robot menjalankan berbagai tugasnya, terutama robot petarung mampu memperagakan gerakan kungfu secara realistis. Pengunjung lain dari Rusia menilai pameran ini menjadi gambaran masa depan ketika robot humanoid akan semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari 300 peserta pameran berpartisipasi tahun 2026, meningkat 36% dibandingkan tahun 2025. Sekitar 2.000 pameran ditampilkan dengan lebih dari 150 produk baru melakukan debutnya. Konferensi berlangsung hingga 23 Agustus 2026 mengusung tema simbiosis manusia dan robot, serta menampilkan penerapan robot di 12 bidang mulai dari manufaktur, energi, logistik, hingga tanggap darurat. Sebuah barista robot di Beijing, China berhasil mencatatkan rekor dunia Guinness setelah menyajikan 202 cangkir kopi dalam 1 jam. Kafe tanpa pegawai ini beroperasi penuh dengan sistem otomatis selama 24 jam. Antrean pelanggan memadati kafe, mencoba layanan barista robot menyiapkan dan mengantarkan minuman tanpa bantuan pegawai manusia. Pengunjung memesan dan menyesuaikan minuman melalui sistem swalayan, sementara robot mengisi. Pihak pengelola menyebut kafe ini menjadi gerai pertama. 7 fresh coffee di dunia beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa staf. Selain mampu bekerja tanpa henti, sistem digital juga memastikan kualitas setiap cangkir kopi tetap konsisten sepanjang waktu. Pengelola menilai teknologi ini berpeluang digunakan lebih luas di industri minuman, termasuk membersihkan meja dan membantu proses penyeduhan kopi manual. Rekor dunia ini dikonfirmasi juri Guinness pada 16 Agustus 2026 dengan capaian 202 cangkir dalam 1 jam, melampaui batas minimal 130 cangkir. 6 spesies jamur zombie mampu mengendalikan perilaku semut pertama kali tercatat di Meksiko. Penemuan di hutan tropis Jalisco menarik perhatian karena mirip konsep dalam serial The Last of Us. Penemuan ini dilakukan mikolog Universitas Guadalajara, Cesar Ballesteros Aguirre, saat meneliti hutan tropis di wilayah Jalisco. Ke-6 spesies tersebut termasuk dalam kelompok Ophiocordyceps unilateralis, jamur yang dikenal mampu memengaruhi sistem saraf semut. Setelah terinfeksi, semut dipaksa berpindah ke lokasi tertentu sebelum mati, sehingga memberikan kondisi terbaik bagi jamur untuk tumbuh dan menyebabkan spora. Salah satu spesies diberi nama Ophiocordyceps deltoroi sebagai penghormatan kepada sutradara asal Guadalajara, Guillermo del Toro. Meski dijuluki jamur zombie, peneliti menegaskan bahwa jamur ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengendalikan populasi semut. Para ahli memastikan jamur ini tidak berbahaya bagi manusia karena evolusinya khusus menargetkan serangga, bukan manusia. Dan demikianlah Mata Dunia kali ini. Terus saksikan informasi lainnya hanya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita dengan segenap kru bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.